yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang. Shalom para wanita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online Faithful Women Service. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut kepada jemaat wanita yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah FWS online ini. Puji Tuhan, tema ibadah pada kali ini adalah God's Favor yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yolanda Virgina. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan mengawali dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, segala puji syukur, segala hormat kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Bapa surga dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, karena pada saat ini Tuhan, kami para wanita Tuhan sudah menyiapkan diri, menyiapkan hati ya Tuhan. Kami hendak beribadah Tuhan Yesus kepada Engkau. Kami hendak datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami hendak memuji Tuhan Yesus Raja Surga yang setinggi-tingginya diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami mau berdoa ya Tuhan, untuk ibadah pada saat ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin pujian, untuk pemusik ya Tuhan, dan juga untuk seluruh tim Tuhan untuk mengadakan ibadah online ini Tuhan. Dan juga terutama kami mau berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Ibu Pendeta Yolanda Virgina. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan mengurapi Ibu Pendeta Yolanda Virgina ya Tuhan, agar untuk menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak wanita yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat firman-Mu Tuhan berkuasa Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, boleh menjadi berkat penghiburan, kesegaran jiwa dan hati kami ya Tuhan. Bagi kami yang lemah jasmani boleh menjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sedang bergumul Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus Roh Kudus Bapa Surga. Ya Tuhan, tolong kami semua anak-anak-Mu yang hendak beribadah pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus, yang Maha Agung. Kau yang kami tinggikan, yang tepat kami memohon, berdoa dan bersyukur ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesai Tuhan. Kami mengucap syukur dan memohon dalam doa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Faithful Women. Puji Tuhan kalau di Sabtu pagi ini kita bisa berkumpul bersama, memuji, memuliakan Tuhan, merayakan perkenanan dan kemurahan-Nya yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kami angkat suara kami, mari semua naikkan syukur untuk kemurahan Tuhan, untuk perkenanan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Kiriar nemeseye kibatur dibi-dibiarai.
Terima kasih Tuhan. Kau Tuhanku yang besar, Kau Tuhanku yang mulia. Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku. Saat Kau berkenan mendengar doaku, Kau Bapakku yang setia, Kau Allahku yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku, pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu lewat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata melimpah bagiku. Melimpah bagiku. Mari katakan, Kau Tuhanku yang besar, Kau Tuhanku yang besar, Kau Tuhanku yang mulia. Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku. Saat Kau berkenan mendengar doaku, Kau Bapakku yang setia, Kau Allahku yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku, pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu lewat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, inilah saatnya, inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu lewat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu,
kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, perkenanan-Mu dinyatakan melimpah bagiku. Oh yes, melimpah bagiku perkenanan-Mu. Kibaru libi sidi bidiarele, kimaturi bidiarele. Oh, melimpah bagiku, melimpah bagiku. Your favor, oh God, abounds in me, abounds in me, abounds in me, abounds in me, abounds in me. Perkenanan-Mu melimpah, melimpah, melimpah bagiku. Di setiap musim kehidupan kami, perkenanan-Mu nyata. Ya Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk tangan-Mu yang menopang kami. Terima kasih Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami melalui apapun Tuhan. Kami dapat terus melangkah dan kami terus mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Perkenanan demi perkenanan, favor upon favor terjadi nyata dalam hidup kami. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Yesus.
Bapa, kami mengucap syukur untuk perkenanan-Mu yang terus ada di dalam hidup kami oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk setiap hari yang dilalui dan semuanya luar biasa beserta dengan Bapa Surgawi. Terima kasih untuk perjalanan hidup yang indah. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu, di luar perkenanan-Mu. Hanya Engkau saja yang kami perlukan, Engkau yang kami butuhkan. Engkau matahari kami, sumber kehidupan kami yang luar biasa. Dan di saat firman dinyatakan, setiap hati yang terbuka, mendengarnya, menerimanya dengan iman dan melakukannya dalam kehidupannya, mereka boleh melihat buah-buah ya Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Terus Tuhan, terus nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang urapi hamba-Mu. Dan kami Tuhan bukan hanya pendengar, tapi kami adalah pelaku-pelaku firman yang melakukannya oleh karena cinta kepada Bapa Surgawi yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom para wanita GBI Ebenezer yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini saya boleh kembali mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih secara khusus buat Ibu Gembala dan teman-teman pelayanan yang ada di GBI Ebenezer. Terima kasih. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk para wanita yang luar biasa untuk kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami pada hari ini para wanita-Mu, kami boleh berkumpul bersama-sama sekalipun masih secara online Tuhan. Tetapi kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu tidak ada yang dapat membatasi. Itu boleh selalu ada di dalam kehidupan kami karena Engkau adalah Allah Immanuel. Biarlah pada hari ini lewat fellowship kami Tuhan, walaupun secara online, kami biar berdoa, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penerang di dalam jalan-jalan kami. Sehingga hidup kami sebagai wanita, kami boleh menjadi penolong buat suami kami boleh menjadi penolong buat anak-anak kami, buat keluarga kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari nyatakan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang akan sebentar kami dengar Tuhan. Dan lewat apa yang kami dengar, hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami adalah wanita-wanita yang lebih daripada pemenang di dalam Tuhan. Dan hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dan Allah Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan kami pengertian, hikmat, apa yang terselubung, apa yang kami tidak mengerti. Biarlah Roh Kudus yang akan menjadi penolong, yang akan mengajar setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini saya mau menyampaikan tentang yang namanya God's Favor. Dari awal tahun kemarin saya terus berdoa, tanya sama Tuhan tentang tahun 2021. Kita percaya bahwa pandemi ini belum selesai, tapi kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Bicara tentang yang namanya God's Favor atau perkenanan Tuhan, Yeremia 29 ayat yang 11 katakan bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan buat hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Saya percaya kita tidak dapat mencapai atau memenuhi yang namanya rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita tanpa campur tangan Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam setiap jalan kehidupan kita. Hidup ini seumpama sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita yang kita lalui di dunia ini banyak tantangan, banyak rintangan, banyak kendala saudara. Tetapi saya percaya bahwa perkenanan Tuhan dan kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan bahwa semuanya ini aku katakan kepadamu supaya kamu memperoleh damai sejahtera di dalam aku. Selama kamu hidup di dalam dunia ini, kamu menderita penganiayaan, kamu menderita banyak tantangan dan pergumulan. Tetapi anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan itu selalu ada dan cukup buat setiap kita. Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan favornya buat setiap kita, supaya setiap kita boleh melalui perjalanan kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan bahwa kasih karunia-Nya itu
cukup buat kita. Cukup setiap hari, apapun keadaan kita, apapun yang kita lalui saat ini, kasih karunia-Nya itu cukup buat kita. Saudara, perkenanan Tuhan yang membuat kita itu menjadi kepala dan bukan ekor. Perkenanan Tuhan itu yang menjadikan saudara dan saya naik dan tidak turun. Saudara, perkenanan Tuhan itu kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara bahwa Tuhan selalu mau memberikan favor-Nya, mau memberikan perkenanannya buat setiap kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi-Nya. Karena kita adalah anak-anak biji matanya Tuhan yang Dia kasihi saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara dan saya mau percaya bahwa perkenanan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita? Saudara, saya mau katakan bahwa kerajinan kita, ketekunan kita, kekuatan kita, kepandaian kita, talenta kita itu cuma bisa membawa kita mencapai level tertentu sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi yang namanya favor-Nya Tuhan, itulah yang membuat kita dapat mencapai, menerobos di luar kemampuan setiap kita. Saudara, saya ingat saudara waktu suami saya pernah sampaikan waktu suami saya buka toko bakmi saudara ya. Waktu toko bakmi di satu tempat saudara, berjalan beberapa bulan, lalu tiba-tiba ada seseorang datang gitu ya di restoran kami. Dia coba makan saudara, lalu setelah dia coba makan saudara, dia datang lagi beberapa hari kemudian dan dia katakan kepada suami saya punya tempat. Jadi di daerah Sudirman saya punya tempat, dia katakan saya mau bakmi ini ada di tempat saya gitu ya. Dia orang yang termasuk ya orang yang cukup terkenal gitu saudara ya. Saudara, dia cuma katakan begini sama suami saya nggak mau tahu gimana caranya, tapi saya mau bakmi kamu ada di tempat saya. Saudara, saya mau bilang begini, bakmi yang kami jual saudara, saya mau katakan banyak bakmi lain juga yang enak. Banyak bakmi lain juga yang luar biasa, banyak bakmi lain juga yang sudah lama saudara. Tetapi saat itu saya percaya perkenanan Tuhan, favor Tuhan itu kami alami saudara. Kami tidak mencari orang itu, tetapi orang itu yang datang dan mencari kami dan berkata, saya mau bakmi kamu buka di tempat saya. Bagaimana dealnya? Kamu yang ajukan, saya terima aja. Pokoknya yang penting saya mau bakmi kamu ada di tempat saya. Saudara, saya mau bilang itu bukan karena kami luar biasa, itu bukan karena kemampuan kami saudara, tetapi kami yakin dan kami tahu benar itu semata-mata adalah favor Tuhan, adalah perkenanan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Saudara, ada seorang teman saya saudara, dia udah berusaha lama saudara untuk menjual usahanya saudara ya, karena usahanya juga bleeding terus. Dia berusaha untuk ketemu orang, dia berusaha untuk meeting dengan orang, cari orang-orang untuk mendapatkan buyer yang baik saudara ya, tapi nggak pernah berhasil. Tetapi tahun kemarin saudara, akhir tahun kemarin tepatnya saudara, dia katakan, mas saya tiba-tiba ada orang yang mencari dia dan offer kepada dia untuk membeli saudara usahanya saudara. Bahkan saudara yang lebih luar biasa lagi, bukan membeli usahanya semua, tapi dia katakan kamu boleh punya 51%, saya 49%. Artinya teman saya nggak kehilangan usahanya saudara, tetapi dia masih punya usahanya saudara. Dan terlebih lagi orang ini saudara itu boleh beresin setiap permasalahan di keuangan dan segala macam saudara. Saya mau bilang begini, dia bilang sama saya, Ola saya percaya ini adalah God's favor di dalam kehidupan saya. Ini saya percaya ini adalah Tuhan. Saudara, kadang di dalam kehidupan kita, waktu kita udah gak bisa apa-apa lagi saudara, justru di situ kita bertemu dengan yang namanya perkenanan Tuhan, yang namanya God's favor saudara. Saudara, perkenanan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Jadi pertanyaannya, saudara dan saya mau percaya apa enggak? Ada satu quotes yang berkata begini, one touch of favor is worth more than a lifetime of labor. Satu kali sentuhan dari perkenanan Tuhan itu jauh lebih jauh lebih luar biasa daripada kerja keras seumur hidup kita. Benar saudara, kita butuh kasih karunia Tuhan, kita butuh favor Tuhan, kita butuh campur tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya ingat saya punya seorang teman saudara, anaknya pinter, hitung-hitungannya jago, sekolahnya pinter, usahanya berhasil. Tapi kemarin ini dia ketemu saya dan dia bilang, Kak, saya orang yang hitung-hitungan,
segala sesuatunya saya atur dengan rapi, saya hitung dengan rapi. Tetapi saya mau katakan begini Kak, walaupun saya hitung, walaupun saya atur dengan rapi, tetap ternyata saya harus mengandalkan Tuhan. Saudara mau seberapa pintar saudara, mau seberapa luar biasa saudara, mau seberapa talenta saudara, tetapi setiap kita selalu butuh yang namanya turut campur tangan Tuhan. Setiap kita butuh yang namanya favornya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, biarlah setiap kita boleh menjadi orang Kristen yang taat. Biarlah setiap kita boleh menjadi orang Kristen yang selalu bertekun di dalam Tuhan. Karena apa? Setiap jerih payah kita di dalam Tuhan itu gak akan pernah sia-sia. Saudara, kalau saya boleh ingat dari gembala sidang kita, Pak Niko katakan bahwa ini adalah tahun integritas. Waktu saya katakan apa sih Tuhan tahun integritas, saya renungkan firman Tuhan ini. Saudara, saya menemukan di dalam Amsal 3 ayat 3 dan 4, firman Tuhan katakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu di lehermu, ukirkanlah itu di loh hatimu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, jangan truth and mercy, ya, kebenaran dan belas kasihan itu meninggalkan kehidupan kita. Dikatakan kalungkanlah itu. Saudara, ini saya sengaja pakai nih saudara ya. Saya hari-hari ini lagi musim nih saudara ya, yang namanya pakai kalung masker. Kalau dulu saya ingat orang banyak pakai kalung kacamata. Sekarang orang banyak pakai kalung masker. Kenapa orang pakai kalung masker saudara? Kenapa saya pakai kalung masker saudara? Ini buat saya sangat efektif dimanapun saya berada. Kenapa saudara? Karena masker ini bisa selalu ada bersama-sama dengan saya. Gak kemana-mana saya pergi dia ada bersama dengan saya, digantung di leher ini saudara ya. Saya gak mau kehilangan masker ini saudara. Makanya saya gantung di leher saya. Satu, saya tidak mau kehilangan. Dua, saya tidak mau saya lupa taruh di mana. Ketiga, supaya dengan mudah saya selalu dapat menggunakan masker ini. Karena apa? Ini saya pakai kalung masker saudara. Firman Tuhan katakan kalungkanlah yang namanya kebenaran, kalungkanlah yang namanya belas kasihan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau masker aja yang sekali pakai terus harus kita buang, kita mau gantung seperti ini. Saudara, terlebih lagi kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan mau bahwa tahun 2021 ini saudara dan saya menjadi orang-orang yang berintegritas. Sehingga saudara di Amsal 3 saudara ayat yang keempat firman Tuhan katakan begini saudara, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Wow saudara, waktu saya baca terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, and you will find favor di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Intinya saudara, lakukan aja bagian kita. Saudara, sekalipun orang gak tahu, banyak orang gak lihat, banyak orang yang gak perhitungkan apa yang kita perbuat yang benar saudara. Tetapi saya percaya Tuhan melihat itu semua, Tuhan perhitungkan semua. Dan akibatnya apa saudara? Akibatnya adalah saudara dan saya mendapatkan favor di pandangan Tuhan dan di pandangan manusia. Saudara rindu untuk mendapatkan favor Tuhan. Setiap kita rindu untuk mendapatkan favor saudara. Saudara, lakukan aja bagian kita. Jadi pribadi-pribadi yang punya integritas, yang tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sekalipun gak ada yang lihat, sekalipun gak ada yang tahu, tetapi kita tetap lakukan. Dan saya percaya ada rewardnya. Rewardnya katakan bahwa saudara dan saya akan mendapatkan yang namanya favor di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara, saya perhatikan saudara di dalam firman Tuhan saudara, waktu Nabi Nuh saudara, Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan katakan bahwa Nuh mendapatkan favor atau perkenanan Tuhan di pandangan Tuhan. Saudara, kenapa cuma Nuh? Sedangkan pada saat itu ada begitu banyak orang lain. Saudara, kalau saudara baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 dikatakan Nuh adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Nuh adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga dia mendapatkan yang namanya favor di hadapan Tuhan. Saudara, yang namanya favor saudara, saudara bukan berarti saudara yang terbaik, bukan berarti saudara yang terhebat, bukan berarti saudara adalah yang number one. Tetapi saya mau bilang favor Tuhan
yang membuat kita jadi kepala bukan ekor. Favor Tuhan yang menjadikan saudara dan saya orang-orang yang luar biasa. Favor Tuhan yang menjadikan saudara dan saya orang-orang yang luar biasa. Itu semata-mata adalah karena perkenanan Tuhan, saudara. Saudara, kita lihat Nuh mungkin bukan tukang bikin perahu atau bahtera yang jago, saudara. Tetapi Nuh mendapatkan favor di hadapan Tuhan, sehingga dia dapat menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Saudara, saya mau bilang begini, saya punya 3 orang anak laki-laki. Saya sayang semua anak saya. Kalau ada orang bilang pilih kasih, saya rasa enggak. Saya sayang semua anak saya. Tapi yang jadi perbedaannya, saudara, sekalipun saya sayang sama anak-anak saya, kepercayaan saya kepada mereka beda-beda. Saya percaya Tuhan sayang semua kita anak-anaknya, tetapi kepercayaan itu beda-beda. Itu tergantung kepada integritas saudara dan saya. Sebagaimana saudara dan saya mau memelihara yang namanya kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengaplikasikannya di dalam hidup sehari-hari, dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya Tuhan rindu untuk mempercayakan yang lebih buat setiap kita, karena dia bilang, saya mau engkau jadi kepala. Saya percaya ini adalah kehendak Tuhan untuk saudara dan saya menjadi orang-orang yang berhasil. Saudara, saya lihat hari-hari ini ibu-ibu anaknya bikin kue, langsung masukin Instagram, langsung masukin Instastory. Kenapa? Mereka pengen dunia melihat bahwa anaknya bisa bikin kue, anaknya dapat nilai yang baik, langsung difoto, dimasukin Instagram, dimasukin sosial media. Kenapa, saudara? Karena mereka begitu bangga. Saya percaya, saudara, waktu saudara dan saya berhasil di dalam kehidupan kita, saudara, berhasil bukan berarti kita nggak ngelewatin tantangan ya, saudara ya. Tetapi waktu kita berhasil, saudara, yang dipermuliakan, yang bangga adalah Bapa kita di surga. Saudara, oleh karena itu, saudara, saya mau katakan, saudara, biarlah tahun 2021 ini, saya tahu mungkin di depan sana nggak mudah ya, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan sana. Tetapi biar kita jangan berubah, saudara. Tetap melakukan bagian kita, tetap punya integritas, sekalipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Saya mau katakan, saudara, mungkin komitmen adalah sesuatu yang saudara dan saya kerjakan untuk dengan orang lain, saudara. Tetapi integritas adalah sesuatu yang saudara kerjakan untuk diri sendiri, saudara. Kenapa, saudara? Karena waktu saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, janji Tuhan adalah saudara dan saya mendapatkan favor di hadapan Tuhan, mendapatkan kepercayaan yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Saudara, pengetahuan kita, kekuatan kita, talenta kita saja tidak cukup, sekali lagi saya katakan, buat kita berjalan di dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap kita butuh yang namanya favornya Tuhan, supaya saudara dan saya boleh berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan menyatakan favornya dalam kehidupan setiap kita. Kenapa, saudara? Karena dia mau dunia melihat bahwa saudara dan saya adalah anak-anak yang disertai oleh dia, bahwa saudara dan saya adalah anak-anak yang diberkati oleh dia, bahwa saudara dan saya adalah anak-anak yang dikasihi oleh dia. Saudara, kalau kita melihat cerita Daniel di kandang singa, saudara, favor Tuhan tidak membuat Daniel tidak masuk kandang singa, tetapi favor Tuhan yang membuat sekalipun Daniel ada di dalam kandang singa, saudara, singa itu tidak memakan Daniel. Dan seluruh orang melihat hal itu, bahkan raja juga melihat hal itu. Dan firman Tuhan kita tahu ceritanya, raja memerintahkan untuk semua orang menyembah Allah yang disembah oleh Allahnya Daniel. Saudara, saya percaya, saudara, Tuhan mau memberikan favornya buat saudara dan saya. Apapun musim yang sedang kita hadapi, apapun musim yang sedang kita lewati saat ini, favornya Tuhan cukup buat saudara dan saya, bahkan lebih dari cukup, yang memampukan saudara dan saya bersinar terang di saat mungkin keadaan dunia ini lagi gelap, saudara, sehingga orang-orang boleh melihat sungguh Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang setia, adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara, itu adalah kerinduan Tuhan, saudara, di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat kembali, saudara,
Saya kemarin ini akhir tahun lalu saudara, saya kena COVID. Saya sebulan sebelumnya, saya di bulan November, suami saya di bulan Desember, saudara, kami kena COVID, saudara, sama-sama. Saudara, itu saya melihat favor Tuhan luar biasa. Pagi, siang, sore, makanan gak berhenti ada yang kirim. Saudara, bahkan apartemen juga Tuhan sediakan buat kami lewat teman-teman. Saudara, favor Tuhan, sekalipun kami kena COVID, saudara, tapi favor Tuhan itu selalu ada buat setiap kita, saudara. Saya melihat pemeliharaan Tuhan, saya berasanya tuh saya seperti burung pipit di udara, saudara, yang dikasih makan Tuhan setiap hari. Bahkan tempat aja Tuhan sediakan. Saudara, oleh karena itu, saudara, apapun keadaanmu saat ini, tetap lakukan bagianmu, tetap berintegritas, dan percaya bahwa favor Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Saudara, Daud adalah orang yang tidak masuk hitungan di dalam keluarganya. Kita tahu ceritanya, saudara, ya. Tetapi favor Tuhan sanggup membawa Daud masuk ke dalam istana raja, dan favor Tuhan yang sanggup membawa Daud menjadi seorang raja yang luar biasa, dari seorang gembala yang gak masuk hitungan, tetapi menjadi raja yang paling lama bertahta di Israel. Saudara, Wahyu 3 ayat 8b katakan, aku tahu ya kekuatanmu gak seberapa, tapi engkau mengenal aku, dan kalau aku yang buka pintu, gak ada satupun yang dapat menutupnya, dan kalau aku tutup pintu, gak ada satupun yang dapat membukanya. Saudara, saya percaya, pegang terus yang namanya iman percaya kita kepada Tuhan. Pegang terus yang namanya kesetiaan kita sama Tuhan. Kita bisa setia karena Tuhan lebih dulu setia sama kita. Saudara, saya percaya setiap jerih payah kita di dalam Tuhan itu gak akan pernah sia-sia. Kalau kita lihat Daud, saudara, Daud bukanlah yang terbaik, saudara. Tetapi Daud sekalipun dia menggembalakan kambing domba yang cuma 3-4 ekor, Daud orang yang berintegritas, dan dia mendapatkan favor di dalam pandangan Tuhan. Saudara, saya ingat waktu saya masih remaja, waktu umur saya 17 tahun, saudara, saya pacaran long distance, ya, saudara. Lalu namanya anak muda, zaman dulu itu masih zamannya interlokal, saudara, atau surat-suratan. Saya ingat malam itu, malam minggu, saya interlokal. Saya dapat izin dari papi saya untuk sebentar interlokal. Lalu saya interlokal sama pacar saya waktu itu. Nah, saudara, namanya anak muda waktu itu interlokal, ternyata ada sedikit yang gak enak, akhirnya kami bertengkar. Kami bertengkar karena emosi, saudara. Itu yang namanya nelpon jadi lama, saudara, ya. Nah, saudara, waktu tagihan telepon keluar, papi saya tuh bilang sama saya, Ola, ini kamu kenapa kayak begini? Lihat ini tagihan telepon mahal sekali. Papi, mami saya hamba Tuhan, saudara. Papi saya bilang, ini kan sayang uang segini untuk cuma bayar handphone. Kamu cuma pacaran di telepon, ini uang bisa untuk kebutuhan yang lainnya. Begitu kata papi saya. Saudara, saya nyesel banget, saudara. Saya sorry sama papi saya, dan saya doa sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Ola salah. Ola minta tolong gimana caranya Tuhan supaya Ola bisa kasih uang ke papi. Gimana, saya saat itu saya nggak ngerti gimana caranya cari uang. Saya belum bekerja saat itu, saudara. Dan saya ingat beberapa hari kemudian ada surat di amplop coklat itu datang ke rumah pakai kantor dari pos gitu ya, datang dikirim ke rumah kantong coklat. Waktu saya buka itu, waktu saya lihat itu ditujukannya kepada saya. Dan waktu saya buka, saudara, isinya adalah formulir pendaftaran untuk ikut kontes kecantikan. Saya ingat waktu itu, kalau nggak salah, waktu itu kontesnya adalah dari Fuji Film, saudara. Saudara, ini di hati ini rasanya ini kayaknya dari Tuhan gitu ya, saudara, ya. Saat itu saya bilang gitu. Lalu saya dengan pedenya, saudara, dalam nama Yesus gitu saya isi gitu ya. Saya isi, lalu saya bilang sama mami saya, Mah, Ola pengen ikut ini. Nanti kalau ini uangnya segini-segini, lihat pemenang 1, 2, 3. Kalau menang nih dapat uangnya segini, Ola bisa bantuin untuk bayar interlokal yang Ola pakai. Itu yang saya katakan sama mami saya. Saudara, singkat cerita, saya nggak ngerti, saudara. Ternyata yang namanya kontes-kontes kecantikan itu butuh uang yang cukup banyak, saudara. Untuk make up, untuk baju, untuk rambut gitu ya. Sedangkan saat itu mami papi saya nggak ada dana untuk hal itu. Saudara, saya ingat yang jahitin baju saya itu oma saya. Dari kain sisa oma saya kasih bikinin saya baju. Saya ingat saya ambil temanya yang tropical. Oma saya jahitin saya bajunya.
Saudara, waktu saya mau berangkat, saya ingat mami saya ngeblowin rambut saya, ya, blow, sembari ngeblow, sembari dalam nama Yesus, udah kayak dukun kendi gitu ya mami saya. Terus di make upin juga sama mami saya, saudara. Duh, saya rasanya pede sekali hari itu. Saudara, saya ingat waktu itu acaranya itu di Hotel Indonesia. Begitu saya sampai di situ, saya datang, saudara, ini hati rasanya deg gitu ya. Deg tuh kenapa down, saudara? Saya melihat kontestan yang lainnya begitu cantik-cantik, begitu luar biasa, bajunya bagus-bagus, perlengkapannya bagus-bagus, rambutnya bagus, make upnya bagus, pokoknya bagus, saudara. Saya, saudara, rasanya nggak pede sekali, saudara ya. Tapi saya bilang, Tuhan, Allah percaya ini Tuhan yang kirimin surat, Allah mau melangkah di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang saya lakukan, saudara. Singkat cerita, saya lakukan kontes itu, saudara. Kontesnya cuma 1 hari. Tiba malam hari pengumuman, saudara. Waktu tiba pengumuman, saudara, itu saya ingat dibacain dari juara 3 dengan hadiah segini, dipanggil namanya, nama saya tidak disebut. Juara 2 dengan hadiah segini, namanya ini, nama saya tidak disebut. Juara 1 dengan hadiah segini, namanya, nama saya tidak disebutkan. Saya bilang, ya Tuhan, kok saya nggak ada? Tiba-tiba panitia maju dan berkata, sesuai dengan permintaan para fotografer, sesuai dengan permintaan dari para juri, ada 1 pemenang tambahan, yaitu pemenang favorit yang disukai oleh para juri, para penonton, dan para fotografer. Ada yang namanya Miss Favorit dengan hadiah sekian. Saudara, tiba-tiba nama saya yang dipanggil. Saudara, waktu saya dipanggil, saya bengong, saudara. Kenapa, saudara? Karena jumlah uang hadiah yang didapati oleh juara favorit adalah persis sama dengan uang yang saya butuhkan untuk bayar interlokal saya, saudara. Saudara, mestinya nggak ada. Tapi saya mau bilang begini, itulah God's favor. Itulah perkenanan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang sulit, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. One touch of favor worth more than a lifetime of labor. 1 sentuhan favornya Tuhan itu jauh lebih luar biasa daripada kerja keras kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, tahun 2021 mungkin gak mudah, tetapi saya mau bilang tetap berintegritas, tetap lakukan bagian kita. Dan saudara, saya mau bilang siap-siap untuk saudara melihat favornya Tuhan di setiap aspek kehidupan setiap kita. Saudara boleh melihat, saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak kesaksian, ada begitu banyak cerita tentang orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan favornya Tuhan. Saudara, tantangan dan kendala boleh mereka hadapi, tantangan dan kendala boleh kita hadapi, tetapi saya percaya favornya Tuhan yang membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ada begitu banyak cerita dan kesaksian. Jadi pertanyaannya hari ini, apakah saudara dan saya mau percaya bahwa Tuhan selalu rindu untuk memberikan favornya buat saudara dan saya, supaya dunia bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dan Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, dan Dia mengasihi saudara dan saya. Saudara, favor Tuhan yang membawa Yusuf dari sumur budak menjadi orang yang nomor 1 di tanah Mesir. Bahkan dia menjadi orang, menjadi penolong bagi keluarganya, saudara. Saudara, jangan takut, tetaplah percaya. Apa saja yang kita lakukan, seperti apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun tidak ada yang melihatnya, saya percaya Tuhan mencatatnya buat setiap kita. Saudara, belajar dari Ruth, ya, dia tetap setia, dia tetap melakukan bagiannya. Dari seorang pengerja, dari seorang budak, dia menjadi nyonya rumah, saudara ya. Belajar dari Esther, saudara ya. Esther mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara, memutar balikan keadaan. Favor Tuhan itu sanggup memutar balikan keadaan. Saudara, yang saya mau katakan tahun 2021 ini, keep honoring God, dan lihat promosi yang dari Tuhan itu menghampiri saudara. Saudara, favornya Tuhan jauh lebih dahsyat dan luar biasa dari setiap tantangan, musim,
kehidupan yang kita hadapi, oleh karena Dia mengasihi setiap kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hamba mengucap syukur Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini, dan biarlah Tuhan kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami mau mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa saja yang kami perbuat dibuat Tuhan berhasil Tuhan. Karena favor-Mu Tuhan selalu berikan buat setiap kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya bahwa kasih karunia-Mu cukup buat setiap kami, menjadikan kami kepala dan bukan ekor, menjadikan kami semakin naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kasih setia-Mu, akan kasih anugerah-Mu, akan perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan itulah yang membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan, untuk dapat bersekutu, memuji, membesarkan nama-Mu, dan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan melalui ibadah FVS Online Service pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Yolanda Ferdina pada hari ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan bisa menjadi rema, kekuatan bagi kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari sesuai seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Yolanda Ferdina Tuhan. Dan biarlah pelayanan yang dilakukan Tuhan boleh memberkati banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, untuk wanita-wanita-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah dan pelayanan pada hari ini Tuhan. Berkati senantiasa mereka dengan damai, sejahtera, sukacita senantiasa yang datang dari surga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program FBS di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Oleh karena kasih karunia anugerah-Mu Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, melalui FBS Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus FBS Tuhan, mulai dari ketua, pembina, bahkan sampai anggota Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, marifat, Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan, kesehatian Tuhan bagi setiap pengurus Tuhan. Kiranya boleh bersehati Tuhan untuk membawa FBS lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Juga kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Amos Hosea beserta Ibu Gina Hosea dan putranya Gabriel Tuhan. Kami menyerahkan gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Berikan kiranya hikmat-Mu Tuhan bagi Bapak Pembala Tuhan, supaya Tuhan boleh membawa kami Tuhan dari hari ke hari lebih baik lagi dan lebih mengenal akan ajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, tim penggembalaan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa juga memberkati hamba-hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kami rindu Tuhan shalom atas bangsa kami Tuhan, dinyatakan Tuhan bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk program vaksinasi Tuhan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan, yang akan memvaksin seluruh rakyat Indonesia supaya berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, mulai dari Presiden, Menteri, Kabinetnya Tuhan, hingga wakil-wakil pemerintahan Tuhan, hingga sampai pemerintah terpelosok Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap pemimpin kami Tuhan, untuk senantiasa dapat memimpin bangsa kami akan takut akan Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan yang ekstra bagi tim medis kami Tuhan, untuk dapat menangani pasien dengan tepat Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasien-pasien COVID Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan Tuhan kesehatan Tuhan, pemulihan yang luar biasa Tuhan, untuk mereka dapat kembali ke tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, teragung Kau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang terkena musibah. Tuhan kiranya beri kekuatan, penghiburan bagi korban-korban bencana Tuhan.
Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Kami juga berdoa Tuhan untuk wanita-wanita yang berulang tahun Tuhan di sepanjang tanggal 9 Mei hingga pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan wanita-wanita yang berulang tahun Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa berkat, rahmat dan anugerah, masa depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Hanya kami naikkan di dalam satu nama, nama yang agung, nama yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kiranya berkat firman Tuhan boleh menjadikan kita sukacita, damai sejahtera, dan terutama menguatkan kehidupan kita dalam menghadapi hari-hari ke depan. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah mengikuti ibadah online ini, dan kami harapkan untuk tetap setia untuk mengikuti ibadah online FWS yang kali berikutnya. Bagi saudara-saudari yang sudah divaksin, kiranya tetap jangan lengah, tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu tetap memakai masker ketika harus bepergian keluar, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap waspada. Karena sekalipun sudah divaksin, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dari pemerintah. Dan juga untuk mengikuti informasi terupdate dari FWS, tetap mengikuti follow Instagram dan Facebook dari FWS. Terima kasih semuanya, tetap semangat, tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh